Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ma an'am wa ala ma takarram wa sallallahu wa sallam ala habibina syafi'ina yawm az-ziham maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara fi darbi min yawmina hadha ila yawmi liqa'illah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid lisani wahdi qalbi wa saddid lisani subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Kita hormati para ahli ilmu, para kiai, para ustadz yang ada di kampung ini, yang hadir bersama kita, hafizahumullah wa ra'ahum. Semoga beliau senantiasa dalam penjagaan dan lindungan Allah. Kita hormati para tokoh masyarakat yang mendukung majelis ini. Semoga dukungannya tercatat pahala di buku catatan amal baiknya. Pengurus Majelis Al-Bisyarah, para khuddam, para pelayan Majelis Ilmu, Majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam, semoga diterima jeripayah pengorbanan dan mengangkat derajat nanti di surganya Allah. Para hadirin hadirat, Bapak Ibu yang hadir di majelis malam ini semuanya, saya doakan semoga Allah menjadikan kita semuanya orang yang selamat di dunia dan selamat di akhirat. Izinkan Habib untuk membaca hadis meneruskan kajian Majelis Al-Bisyarah di pertemuan bulan yang lalu di bab silatul aqarib wal jiran wa ikramid dhaif, menjaga hubungan baik dengan tetangga dan berbuat baik pada tamu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhayfahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimah wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Muttafaqun alaih. Wa an ibni Umar wa Aisyah radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma zala Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithu. Muttafaqun alaih.
Warawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi anhuma wa Ibnu Majah wa Nasa'i an Aisyah radhiyallahu anha. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita ngaji hadis Nabi yang sudah Habib baca barusan tentang tanda orang iman sama Allah dan iman percaya dengan hari akhir. Tandanya fal yukrim dhaifah, orang itu memuliakan tamu, wahidan kana au muta'addidan, baik tamunya satu atau tamunya berbilang-bilang, ghaniyan au faqiran, baik tamunya itu kaya maupun tamunya fakir atau tidak boleh milih-milih. Tandanya kamu iman sama Allah, iman sama hari akhir, ada dalam muamalahmu dengan tamu, bukan ada di songkok putihmu, bukan ada di gamismu saja, di mana bermuamalah sama tamu, baik kaya maupun miskin. Kalau kaya tamunya dikasih Nescafe, kalau miskin dikasih air putih global. Jangan dibeda-bedain. Pertama caranya bil bishri fi wajhihi, wajah harus semeringah. Itu cara hormat tamu yang pertama nih. Wajah harus bahagia. Walaupun sampean tepak itu karan be bojo, di belakang lagi apok pak beb, tukaran sama istri, datang tamu harus wajahnya bahagia. Berat ini. Bisa? Agak tamunya dimarahi pas. Efek samping. Nomor 2, watibil hadis. Cara nyambut tamu yang nomor 2, omongan yang lembut, yang bagus. Nomor 2 nih, sudah wajahnya semeringah, ngomongnya harus lembut. Monggo, ahlan wa sahlan, sugeng rawuh. Apa kalau Madura? Ahlan wa sahlan Maduranya apa? Tore, nyatore. Wabast firas, hamparkan firas, hamparkan permadaninya, dudukkan di tempat yang mulia. Ini baik tamunya miskin maupun kaya. Wa it'amuhu 3 ayyam biqadri wus'ah, dikasih makan batasnya 3 hari. Kalau mau nginep semampunya. Kalau mau pulang, muwada'atuhu bilutfin, dipisah dengan lemah lembut. Cakeh rekan ajam ya ke, lembut, pamit, tampakkan perpisahan yang baik. Wayan bagi, dan dianjurkan khidmatuhu binafsih, dilayani tamu itu dengan sendirinya. Jangan nyuruh orang, sunnah. Ta'asiyan waqtidaan bil Mustafa, ngikuti sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi
Nabi kalau ada tamu, Nabi sendiri yang hormat. Begitu juga riwayat Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Begitu juga para khulafa'ur rasyidin dan Umar bin Abdul Aziz, semuanya kalau ada tamu dia sendiri. Ngambilkan airnya, ngambilkan kuenya. Walaupun Nabi punya banyak pembantu, ada Anas bin Malik, ada Usama bin Zaid. Banyak yang siap, tapi sunnahnya begitu. Ini mungkin gampang bagi yang memang sudah tidak punya pembantu, yang sudah jadi bos ini kadang nunjuk-nunjuk. Walaupun kamu jadi bos, walaupun kamu jadi habib, walaupun kamu jadi kiai, sunnah melayani sendiri tamu itu. Itu jadi penebus untuk dosa-dosamu. Allahumma shalli ala Muhammad. Wa yukrahu at-takalluf lahu, tidak boleh maksa-maksa. Katanya Nabi Sayyidina Salman bilang, amarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla natakallaf lidhaif ma laysa indana. Kami diperintahkan sama Nabi supaya tidak maksa-maksa dalam melayani tamu. Kasih apa yang ada, jangan sampai untuk menghidangkan hidangan ke tamu utang ke tetangga. Jangan maksa. Oh Habib teko, undang utang. Yang ingin nyeneng no Habib sampai utang. Sedang tonggone sing teko gak utang, gak digawe apa. Jangan memaksa. La tatakallafu lidhaif. Jangan kalian maksa dalam melayani Fatubghidu, akhirnya kalau kamu maksa, nanti kamu benci sama tamu itu. Unte akeh aku. Banyak aku beb habisnya tamu itu beb. Padanya habis lagi. Ndak bawa ini lagi, ndak bawa itu, akhirnya perhitungan. Termasuk bowo-bowo itu loh. Jangan maksa. Harus ada ini, harus ada itu, nanti tamunya makan harus ini, maksa menyiapkan ini padahal tidak mampu. Utang kejagal. Bayar kapan? Engkau kalau sudah selesai urusan buri, dibudilah. Akhirnya tamunya tidak ada yang nyabis, tidak bawa amplop, ngamuk, akhirnya gak kena tamu itu. Akhirnya marah sama tamunya. Fa inna man abghadad dhaif faqad abghadallah. Siapa yang buat marah tamu, maka dia sudah buat marah Allah. Wa man abghadallah abghadahu. Siapa yang buat marah Allah, maka Allah marah sama dia. Jadi jangan maksa. Kamu nikahkan anak, tidak mampu buat walimah besar-besaran, tidak mampu diselamati, ya sudah, potong ayam satu, ngundang kiai dua, satu, sudah, jangan maksa. Tidak harus kamu buat pesta, memaksa diri sampai utang ke utang untuk ngormat tamu katanya. Dibuat bisnis, di absen satu-satu, ditulis piro iki. Sekalian aja tulis si depot restoran rawon 5.000, ayam 25.000, sekalian aja jadi depot. Bukan begitu, tapi ya apa sudah masyarakatnya begini kita ini, jadikan bisnis. Wal iyadu billah. Allahumma shalli ala Muhammad. Jadi jangan maksa, seadanya. Jangan sampai utang ke utang. Kalau mampu ada lebih, fabiha wa ni'mah, silahkan berikan yang terbaik. Kalau bisa ngalah kamu, ada sate beb, kasihkan. Jangan satenya disembunyiin, nunggu tamu pulang baru dimakan sendiri. Dengarkan ini hadis ini. Man ladzadza akhahu bima yastahi kataballahu lahu alfa alfi hasanah.
Siapa yang melezatkan saudaranya dengan apa yang dia mau, dibuat nikmat tamunya itu, makan enak, senang, membuat puas tamunya dengan makanan hidangannya, ditulis baginya seperti 1.000.000 kebaikan. Wa maha anhu alfi sayyah, dihapus darinya 1.000.000 keburukan. Wa rafa'alahu alfi darajah, diangkat 1.000.000 derajat. Dan at'amahu Allah min 3 jannat, akan Allah kasih tuan rumah yang seperti itu makanan di 3 surga. Surga Firdaus, surga Aden, surga Al-Khulud. Kalau bikin senang tamu-tamunya. Tak lihat nanti apa, nanti saya dikasih apa di sini nih. Orang kata tidak kepir ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Sana'an Nabi sallallahu alaihi wasallam tu'aman wa da'a ashabah. Nabi kadang buat makanan sendiri, manggil sahabat-sahabatnya. Bahkan fa'at'amahum biyadihi lukmatan, sering Nabi itu dulang sahabatnya, 1 lukmah, 1 suap. Tangannya yang mulia yang pernah ke Sidratul Muntaha mendulang tamu-tamunya, membagi tamu, sering kayak gitu. Dan beliau berkata, sayyidul qaum khadimuhum, pemimpin satu kaum adalah pelayan dari kaum itu. Tawaduknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga hadis marfu, idza akala ahadukum ma'adh-dhaif, jika salah satu di antara kalian makan bersama tamu, falyulqimhu biyadihi, dulang dia dengan tangannya kalau bisa. Ini bahasa tinggi sudah dalam merawat tamu. Fa idza fa'ala dzalika kataba lahu bi amal sanah, siapa yang berbuat seperti itu dapat pahala seperti ibadah 1 tahun. Allahumma shalli ala Muhammad. Siam nahari, di siang harinya puasa, wa qiyamul lailiha, di malam harinya seperti qiyamul lail, setahun lamanya. Orang-orang wali itu senang kalau kedatangan tamu. Bahkan mereka menganggap kalau ada tamu seperti Lailatul Aid, ini hari raya, malam hari raya. Alhamdulillah senang. Ada orang tamunya datang rokok ierep kopi. Marlboro di ierep. Saya keluar tali jagat. Saya buat coba ibu. Nih dengerin nih. Wa haka annahu kana li Abdullah ibn al-Mubarak radhiyallahu taala anhu faras. Abdullah bin Mubarak punya kuda. Kudanya istimewa. Faja'ahu dhaif, datang tamu. Fadhabahu lahu, disembelih kudanya itu. 30 juta, 40 juta, sembelih lahu untuk tamunya. Fa khosamathu zaujatuhu, istrinya ngamuk. Memang biasanya orang depor ya. Istrinya ngamuk. Kaum hawa ini. Abdullah bin Mubarak ikhlas ngormat tamu. Kendaraan yang bagus, bukan kambing, kuda disembelih, dikasihkan ke tamunya itu, disuguhkan dari saking hormatnya. Oh, istrinya ngamuk, padahal istrinya wali, tukang ngamuk juga ini. Jangan disangka istrinya para wali itu saraan kadang. Orang bisa jadi wali karena sabar dengan ocehannya istri-istrinya. Habib apa? Ya. Ini Abdullah bin Mubarak wali besar. Faqasamathu zaujatuh. Ditukari sama istrinya. Wah, nyaruan. Apa kata Abdullah bin Mubarak? Fatallaqaha. Tidak pakai lama, dicerai istrinya. Oh, tak cocok nanti. Wani pak. Halo. Ya bisa ke Habib Satos burung ngeceptot ben ini. Coke akeh Habib isuke ya. Allahumma shalli ala Muhammad. Segitunya
Dia tidak dukung programnya Nabi Muhammad menghormati tamu, berlebihan. Tapi Abdullah bin Mubarak ingin begitu, dicerai, cari yang seirama, tidak seirama lagunya ini. Ojo, angel untuk sampean main cerai-cerai, tidak ada di fotokopi, lupa, repot sampean nanti. Thumma ja'ahu rajulun faqala lahu inna li bintan jamilah. Allah fasawwajahu ya. Setelah dicerai datang tamu lagi. Ya Syekh, saya punya anak perempuan cantik Syekh. Gimana kalau sampean kawin? Langsung nemu ganti. Abdullah bin Mubarak kayak sampean gak kira nemu ganti. Langsung orang wali ini, orang soleh. Wa arsala ma'aha asyra minal khail. Bahkan perempuan cantik itu dibawain sama bapaknya, dibawain 10 kuda gantinya. Allah. Fara'a Abdullah fi manamihi qailan yakul laka innaka talaqta li ajlina ajuzan faqad zawwajnaka bikran wa dhabahta lana farsan faqad atainaka asyra. Akhirnya Abdullah bin Mubarak malam harinya mimpi, kamu sudah nyembelih 1 ekor unta untuk memuliakan tamu, 1 ekor kuda untuk memuliakan tamu, kami ganti 100 ekor kuda. Kamu menceraikan istrimu yang ajus, yang sudah tua, yang ngecepek itu, kamu cerai, aku ganti dengan istri baru yang perawan gadis luar biasa. Allahumma nular. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya Pak pulang dari sini beli kafe Pak, apa sih Andi Pak? Hah? Bu Ibu tidak boleh banyak komen. Kalau suaminya ngormat tamu tidak boleh banyak komen. Dukung karena itu kebaik. Korbeda saya bahagia. Makanya suami megang uang sendiri, jangan semua dipegangkan ke istri. Sampai Menteri Keuangan perempuan, sampai tidak megang apa-apa. Ada tamu, ada ini, dek jaluk. Orang jaluk itu hina. Tidak bisa jadi pemimpin orang minta. Gimana kamu jadi pemimpin kalau kamu minta-minta? Kamu megang sendiri. Untuk istri nafkahnya kasih, nih kewajibanku, nih kewajiban. Lebihnya aku pegang kendali. Iman beda lebih, Nabi sudah ada lebih. Repot. Masalahnya gak ada lebih nih, Beb. Maksudnya kalau ada lebihnya, lebih dari kewajiban, pegang biar kamu punya kendali. Kalau ada tamu, kalau ada ulama, gurumu ngormat apa, silakan. Biar kamu jadi qawwamuna 'alan nisa, pemimpin atas wanita itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Nabi Ibrahim, agak panjang saya ini akan cerita bab tamu ini. Belum bab tetangga, 2 bab ini. Inna awal man adafa Sayyidina Ibrahim al-Khalil ala nabina wa alaihi afdhalus salam kana yukna Abul Dhaifan. Wa kana yamsil mail wal mailan fi talabil dhaif. Nabi Ibrahim itu dapat julukan Abu Dhaifan, bapaknya tamu. Dari saking sukanya sama tamu, sampai nyari tamu. Jalan 1 mil, 2 mil, 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo jalan nyari tamu. Udah ajak makan bareng. Kalau udah ada tamu susah Nabi Ibrahim. Malah nyari ke tamu. Kalau kita kan malah menghindar. Allahumma shalli ala Muhammad. Coba dengarkan. Wattafaqa lahu qadiyatan muta'aridatan. Pernah ada masalah Nabi Ibrahim, 2 masalah yang bertolak belakang. Yang satunya disyukuri, yang satunya dihukum Nabi Ibrahim gara-garanya. Yang pertama, fa innahu nazala bihi rajulun min abadatil authan. Pernah ada tamunya ini tukang nyembah patung. Fa akramahu wa dajjatil malaikah. Kafir lah, musyrik, nyembah patung. Sama Nabi Ibrahim tetap dilayani walaupun musyrik. Penyembah patung namu ke rumahnya Nabi Ibrahim dilayani.
Akhirnya malaikat bergemuruh di langit. Malaikat itu curhat sama Allah, ya Rabbana khaliluka yukrim aduwak. Wahai Allah, tuh kekasihmu Nabi Ibrahim memuliakan musuhmu penyembah patung. Tamunya penyembah patung, musyrik, dimuliakan. Dicurhatin sama malaikat ke Allah. Faqala lahum, Allah berfirman, ana a'lam bi khalili minkum. Malaikat, kata Allah, aku lebih tahu dengan kekasihku daripada kalian. Thumma amara Jibril fanazala wa urida alaihi qaulul malaika fabaka. Jibril turun kabari ke Nabi Ibrahim apa yang dikatakan malaikat itu. Malaikat ini komplain ke Allah, kamu memuliakan musyrik penyembah patung. Kasih tahu malaikat Jibril ke Nabi Ibrahim. Dikasih tahu ke Nabi Ibrahim, itu malaikat komplain kamu memuliakan musuhnya Allah, yaitu penyembah patung. Fabaka, Nabi Ibrahim menangis dan berkata, ya Jibril, ana ta'allamtu min maulai. Wahai Jibril, kata Nabi Ibrahim, saya ini belajar sama Tuhan saya belajar sama Allah. Gimana Allah? Ra'aitu yuhsin ila man yusi. Aku lihat Allah itu berbuat baik kepada semua makhluknya, walaupun yang berbuat jelek, walaupun nakal, tetap dikasih nikmat sama Allah. Aku belajar sama Allah, walaupun nakal tetap dikasih nikmat. Yang nyembah patung, yang zina tiap malam, saya membuduk PC, tetap odi kan. Subhanallah sallallahu Muhammad. Allah sallallahu Muhammad. Nih, adapun masalah yang nomor 2, fa innahu nazzala bihi rajulun akhar min abadatil authan. Datang juga tamu yang penyembah patung. Fastadafahu fa aba alaihi illa an yatruka dinah. Akhirnya tamu penyembah patung ini minta supaya diterima jadi tamunya Nabi Ibrahim. Di masalah yang ini Nabi Ibrahim tidak mau. Tidak, kamu penyembah patung, kecuali kamu tidak nyembah lagi ke patung, tauhid baru. Fansarafa, akhirnya penyembah patung ini pergi. Fa amarallah Jibril an yanzila ilaih. Akhirnya Allah bilang kepada malaikat Jibril, turun Jibril, hadapi Nabi Ibrahim itu. Kata Jibril, yaqulu laka rabbuka istadafaka abdi fa abaita illa an yatruka dinah. Nabi Ibrahim, itu ada penyembah patung mau bertamu sama kamu tolak kecuali dia ninggalkan patungnya. Kata Allah, ana urzuquhu 80 sanah ala syirkih. Saya ini tetap ngasih rezeki 80 tahun kepada penyembah patung itu, walaupun dia nyembah patung tidak nyembah aku 80 tahun saya tetap ngasih rezeki. Ditegur Nabi Ibrahim. Fabaka Ibrahim, Nabi Ibrahim nangis, wa qama yakfu athar al-wathani, nangis dan dicari penyembah patung itu, diikuti, dicari karena merasa bersalah. Fa'arada alaihi, ayo ketemu sama tamu penyembah patung, ayo ke rumah, sekarang tak terima kamu, tidak apa-apa wes sini. Setelah dapat teguran dari Allah, tidak mau. Penyembah patung, enggak. Kenapa kamu sekarang kok mau? Tadi kok tidak mau. Kenapa kamu sekarang mau? Tadi kok tidak mau nerima saya. Nabi Ibrahim bilang, innallaha atabani fik. Allah menasehati saya, menyalahkan saya gara-gara menolak kamu. Hah? Allah Tuhanmu memarahi kamu gara-gara nolak saya, penyembah patung? Iya. Fabakal wathan, nangis tukang patung ini, nangis, merasa malu. Wa qala ya Ibrahim, kalau begitu wahai Nabi Ibrahim, aslamtu lillahi rabbil alamin, saya masuk Islam, saya mau nyembah Allah sekarang karena Tuhanmu Allah ini luar biasa perhatiannya. Sallallahu Muhammad. Makanya kata Nabi dalam hadis, akrimid dhaif walau kana kafira, muliakan tamu walaupun dia kafir. Muliakan, apalagi muslim. Kafir beb ini beb, koko beb yang datang, koko cici, terserah.
Muhammad. Hukumnya apa, Beb? Inna dhiyafah sunnah indal jumhur. Al-dhiyafah, bertamu, memuliakan tamu, sunnah menurut jumhur. Syafi'i, Maliki, Abi Hanifah. Dan menurut Imam Ahmad wal Laits, Imam Ahmad bin Hanbal dan Imam Laits mewajibkan li muslim untuk menghormati, untuk menjamu tamunya sehari semalam sesuai dengan kemampuannya. Wa yanbaghi lidhaif alla yazid fi iqamati ala thalathati ayyam. Sekarang adabnya orang yang bertamu, hendaknya kalau jadi tamu jangan lebih dari 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari itu namanya ngungsi. Simpan di penampungan. Ya, jangan lebih dari 3 hari. Harus paham. Kemudian mari kita amalkan, tentunya menghormati tamu ini harus dengan ikhlas, tidak ada udang di balik peyeknya. Memang benar-benar ingin mengikuti sunnahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Punya lebih silahkan berikan. Tidak punya apa yang ada. Kadang 1.000 rupiah bisa nyalip yang 1 juta. Karena yang 1.000 memang punyanya itu aja. Yang 1 juta punya 1 miliar. Jadi tergantung. Baik, yang kedua, Allahumma shalli ala Muhammad. Tanda iman seseorang yang kedua adalah memuliakan tetangganya. Allahu Akbar. Penting ini. Imanmu tandanya ada dalam muamalahmu bersama tetangga. Husnul jiwar arba'ah. Orang dikategorikan bagus sama tetangga di 4 hal. An yuwasiyahu bima indahu, menyayangi tetangganya dengan apa yang dia punya, dibagikan. Wa alla yatma' fi mali jari, dan tidak tamak dengan apa yang dimiliki tetangga. Tetangga punya duren, ya menang. Jangan kak bukaan pintunya tetangga. Mungkin dia tidak mau diganggu. Wa an yamna'u adahu anhu. Husnul jiwar yang nomor 3, dia mencegah gangguannya dari tetangga. Tidak mengganggu, tidak bisik, tidak ganggu suara. Sebanyak nih masyarakat nih moro nyetel sound digedekno, dijari nyaring luar biasa. Tak bisa tedung tetangga. Eman ke solar beb kadung nyewanya nah. Ini orang terganggu nih. Wa an yasbira ala adhiyati, dan sabar atas gangguan tetangga. Ini husnul jiwar ini. Bagus bertetangga kamu kalau sabar. Berat ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Dengerin. Allahumma shalli ala Muhammad. Hadis marfu, hakul jar in marida uttah. Haknya tetangga kalau sakit kamu jenguk. Wa in mata syayya'ta, kalau mati kamu urus, bantu datang. Wa in istakrodaka akrodtahu, kalau minta utangan kamu utangi. Berat ini. Tak majar orang ya, Beb. Allah. Saya sih iya, memang zaman sekarang susah ya. Akhirnya kasih solusi, daripada saya ngutangin ke kamu, nanti kita tukaran, kamu udah bayar, wes tak kayai. Kamu mau utang 10 juta kan, wes tak kayai 1.000. Nggak mau tukaran. Khilaf ulama, mana yang lebih afdol, ngutangi atau sedekah? Katanya ulama, ngutangi lebih afdol, karena orang ngutangi itu pas posisinya lagi butuh. Kalau sedekah belum tentu lagi butuh kamu ngasih sedekah. Ada juga yang mengatakan enggak, sedekah lebih afdol daripada ngutangi. Khilaf antara keduanya. Yang penting kamu nolong.
Kalau orangnya sudah yakin tidak bayaran, orangnya tidak amanah, tidak disiplin, ya ngasih aja. Kata Habib tadi, utang 10 juta ya ngasihlah 100-200. Kok iso takut tukaran, potongannya sudah potongan Pamalopa. Anda ada orang model Pamalopa itu. Aduh, kadang-kadang. Wa inil takaba amran yu'ibuhu satata. Kalau tetanggamu itu melakukan aib, kesalahan, tutupi. Jangan malah diviralkan, guys, warga orang guys. Sengi coba, aduh, sekarang live itu. Jangan tutupi aibnya. Man satara musliman satarahullah yaumil qiyamah. Siapa yang nutupi aib saudaranya akan ditutup aibnya di hari kiamat. Wa in asabahu khair hanata. Kalau tetanggamu dapat kebaikan, ucapkan selamat. Mabruk, mubarak, beli mobil baru, masya Allah. Semoga diberkahi sama Allah, nyaman lah kok mau sakit bisa ngincem. Gitu. Bukan malah didengkiin. Waduh. Andi tuyul berempat lah. Wa in asabathu musibah azaitahu. Kalau kena musibah takziahi, azamallahu ajrak, semoga pahalanya besar, sabar ya, insyaallah husnul khatimah, begitu. Wala tarfa bina'aka fawqa bina'i. Jangan kamu angkat rumahmu di atas rumah tetanggamu, fatasudda alaih rih, sehingga angin yang harusnya masuk ke tetangga tidak masuk, ketutup sama tembokmu. Ini bahasa nasnya hadis kayak gini. Wa illa sampean ukur sendiri, jangan sampai menghalangi cahaya. Sudah tahu jendela kamar tetangga di situ, sampean tembok bus ada pak ketutup, tidak ada cahaya sama sekali, ya kan? Akhirnya gelap rumah tetangganya, ya karena biasanya rumah mepet-mepet ini. Akhirnya buat jendela dari ke langit. Jangan. Atau buat kamar mandi WC dihadapkan ke jendela tetangganya sehingga baunya ngirim ke tetangga. Waduh, nah itu tanda iman, hati-hati. Wala tudhi birihi gadrika illa an taghrifa lahu minha wa in istaraita fakihatan fahdi lahu minha. Kalau kamu beli buah-buahan, kasih tetanggamu. Jangan senyap sembunyi kayak maling masuknya. Fa'ilam, nah ini fa'ilam taf'al fa'adkhilha sirran. Kalau kamu tidak bisa berbagi ke tetanggamu sedikit buah-buahannya, makanannya, masuk pelan-pelan, sekiranya tetangga tidak dengar, tidak tahu gitu loh. Jangan malah nas-manasi, sate guys, sate. Tangganya cuma nyium kukusnya. Wala yakhruj biha waladuk fayaghidu biha waladuk. Jangan sudah sembunyi-sembunyi beli sate, anaknya kamu dikasih sate, terus anaknya kamu nih main ke tetangga, kelihatan sama anaknya tetangga, itu di sate, ngomah aja. Akhirnya perasaan mau minta malu. Jangan tutup pintu kalau memang gak cukup, mangan jeruk gak cukup. Sampai segitunya didikan dan tuntunannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Punya anak dikasih kue, dikasih es krim, jangan biarkan main ke tetangga, nanti anaknya tetangga tidak punya uang yang mau beli, nangis dia, kasihan. Kecuali kamu kasih semuanya anak tetangga itu, kalau enggak lepus main situ, melas itu bapaknya tetangga tidak punya apa-apa, kasihan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Abadzar, idza tabakhta fa'akthiril maraq wa ta'ahad jiranak. Katanya Nabi, wahai Abadzar, jika kamu masak perbanyak kuahnya, kemudian periksa tetanggamu. Ijek beri kuah melolo. Aku bayrawan beb tada esena kuah nama lolo. Jangan Habib suruh beri kuahna. Ini bahasa kinayah kanjeng Nabi ini, maksudnya berbagilah. Alhamdulillah kita ini punya budaya Nusantara luar biasa. Kalau bulan Safar tertacin Safar. Tapi cek lengkai. Orang cek beri roh tak kira bolos tuh kira.
Saya kan mau beri, harus kayak boleh nyamanan. Bisnis boleh. Elengkai tetangga nak boleh nak tak bisa beles. Tak bisa ngasih tu, sudah tak torai, 2 tahun 3 tahun tak pernah ngasih, beb. Gak usah wes, sing kono kei apa nanti balas dia. Mainles beles santika. Rasulullah Muhammad. Katanya ulama, tetangga itu yang nempel ke rumah kita sampai 40 rumah katanya. Dari semua sisi, depan, belakang, utara, selatan, 40 rumah. Itu tetangga. Allah. Hah? Kalau beb, yang mana yang mau didahulukan beb? Kata Nabi, dahulukan yang paling dekat pintunya. Lihat tuh akhlaknya Habib Umar bin Hafid itu, guru mulia kita. Sama tetangganya ditukari. Ini tanah punya saya beb. Ngaku-ngaku. Padahal suratnya, sertifikatnya ada di Habib Umar. Putranya Habib datangkan ini. Tukaran. Tetangganya ini, kena tetangga Fir'aun ini. Udah saya ini diakui. Ngalak bengket. Kata Habib, ya sudah, kalau memang punya kamu, ambil apa-apa. Kata anaknya Habib, ini ada suratnya punya kita ini. Bah, udah apa-apa sudah. Saya tidak mau tukaran dengan tetangga, saya mau menjaga gara-gara cuma dunia ini. Biar sudah. Saya eman dengan hubungan tetangga. Hati wali kayak gitu ya. Mau kita kan pedet. Garis lah garis. Taomas kita. Berat ini, butuh hati bersih ini. Karena itu loh, imam siapa itu yang bilang, Imam Muhammad Al-Waqidi, saya tidak mau punya masalah dengan umatnya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena saya takut jadi penyebab umat Nabi Muhammad masuk neraka gara-gara saya. Saya akan memaafkan semua yang berbuat dolim kepada saya. Saya takut ketemu dengan Nabi Muhammad gara-gara saya, satu umatnya tidak jadi ke surga, masuk neraka gara-gara kedolimannya yang belum saya maafkan. Saya malu ketemu Nabi Muhammad kalau saya menjadi penyebab umatnya ada yang ke neraka. Jadi saya maafkan semua, Tidak mau jadi penyebab orang lain ke neraka. Walaupun itu saya harus berkorban harta, berkorban nyawa, berkorban apa. Yang penting selamat umatnya Nabi Muhammad, karena itu cita-cita tingginya Nabi Muhammad SAW. Butuh hati yang bersih untuk merapatkan ini. Ya saya ceritain, minimal kalau kita tidak bisa niru 100%, ya minimal cok ngamuan ke wong gitu ya. Saya ceritain dia gini, minimal kamu mesem ketemu orang, jangan merongok ketemu orang. Tidak bisa berbuat baik, minimal jangan buat masalah dengan orang. Allahumma shalli ala Muhammad. Malaikat Jibril tak berhenti-berhenti ngasih wasiat sama saya, Muhammad tetangga, Muhammad tetangga, Muhammad tetangga. Sampai saya menyangka kalau saya mati nanti tetangga ini kayaknya dapat warisan dari saya. Dari seringnya diwasiati oleh malaikat Jibril tentang Allahu Akbar. Katanya Nabi juga Ma'ama Nabi tidak beriman kepadaku man bata syab'an, siapa yang tidur dalam keadaan kenyang, wajaruhu ja'i ila janbih, tetangganya dalam keadaan wa huwa ya'lam bih, dia tahu tetangganya lapar, dia tidak ngurus, dia tetap tidur enak, tidak merhatiin tetangganya yang kelaparan, dia tahu tapi tidak acuh, tidak ditolong. Ini orang tidak beriman kepadaku, kata Nabi, yang membiarkan tetangganya kelapar. Na'udzubillahi min dzalik. Allahumma shalli ala Muhammad. Terakhir hadis ini, kam min jarin yata'allaq bi jarihi yaumal qiyamah, berapa banyak di hari kiamat tetangga bergantung pada tetangganya. Tetangga itu bilang, ya Rabb, hadza aghliq babahu duni faman'ani ma'rufah. Ini orang, ya Allah, dulu tetangga saya nutup pintu sampai tidak pernah komunikasi, tidak nyapa, tukaran terus, saya didolimi. Curhat sama Allah. Akhirnya orang ini tidak bisa ke sorga, masih tergantung dengan urusannya yang belum beres dengan tetangganya. Na'udzubillahi min. Wallahi la yu'min, wallahi la yu'min, wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman.
Siapa ya Rasulullah? Sungguh celaka, rugi orang itu. Siapa? Man la ya'man jaruhu bawa'iqah, tetangga yang tidak merasa aman dengan tetangganya, terganggu terus. Dak aman saya, ada dia dak aman saya. Ngidupin son sak nyarinya, waktunya tidur ngidupin son terus. Ya. Ngacau terus, dak aman, ganggu terus. Orang ini tidak beriman. Man adza jarahu faqad adzani. Siapa yang mengganggu tetangganya berarti mengganggu aku. Wa man adzani faqad adallah. Siapa yang mengganggu aku berarti dia mengganggu Allah Subhanahu wa taala. Ayo kita buktikan salatmu yang khusyuk, puasamu yang sempurna itu, tahajudmu yang hebat itu, sedekahmu yang banyak itu, kita buktikan bahwa semua ibadah itu diterima oleh Allah lewat apa? Lewat muamalah kita, akhlak kita yang bagus, khususnya kepada tetangga. Kalau kamu ingin tahu imanmu seperti apa, tanya ke tetanggamu, bagus dan tidaknya, ya. Antum syuhadaullah fil ard, kalian ini saksi-saksinya Allah yang ada di atas muka bumi. Ya, bertetangga dengan baik jadi tanda iman seseorang. Banyak orang masuk Islam. Malik bin Dinar punya tetangga orang Yahudi, itu rumahnya itu pecarennya itu lari ke tanahnya Malik bin Dinar, tapi dia tidak komplain, sabar. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun sabar, dibersihkan pecarennya, tidak komplain, sabar, hebat ini. Sampai 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun sabar, tidak komplain. Orang Yahudi lagi, orang Yahudi sabar. Malik bin Dinar walinya Allah, dia sabar, dibersihkan, datang lagi dibersihkan, tidak komplain. Terakhirnya sadar diri orang Yahudi ini ngomong, ya Malik, Malik, saya ini ganggu kamu bertahun-tahun. Saya tahu air pencarian itu lari ke kamu, tapi kamu kok diem ya, kok dak ngamuk ya, kok sabar ya. Kata Malik, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, Jibril berwasiat kepada saya, tetangga. Atas dasar itu saya sabar dengan gangguanmu. Oh, Masya Allah, kamu berpegang teguh dengan nasihat nabimu. Ya, menyesal orang Yahudi ini akhirnya masuk Islam. Ya, apa kalau kita kuat setahun 2 tahun, langsung dobrak. Ada rumahnya orang soleh, kemasukan tikus, apa? Jadi ada orang namu, ya Syekh, oh banyak tikusnya rumah antum. Ya. Besok tak kasih obat tikus ya, sekalian sama perangkap tikus, beres sehari semalam mati semuanya. Pasti tidak betah. Katanya orang soleh itu, jangan, nanti kalau kamu kasih obat tikus atau perangkap tikus, nanti tikus ini pindah ke tetangga. Berarti saya ngirim tikus ke tetangga, jangan. Wes ini bagian saya sudah ditakdir kayak gini, biar takut pindah ke tetangga, yang dipikir tetangganya. Kalau kita kan sebetulnya ngomong aku aman, ngomong tonggo ya apa embogar, ya kan? Segitulah nilai iman kita. Nah, orang-orang soleh mikir, jangan kalau saya belikan obat nanti dia kemana-mana lari ke tetangga, saya ganggu tetangga, saya takut termasuk ganggu tetangga. Biar saya sabar-sabari, saya olah, ya apa caranya? Allah sallallahu Muhammad. Makanya enak tetangga bek kuburan, tak ada ngomong-ngomongannya. Rumahnya depan kuburan, aman. Kalau dempet-dempet ini, waduh, ujiannya ya. Ingat ya, tanda iman kita bukan ada di umroh 10 kali, bukan ada di haji 11 kali, bukan ada sumbangan berapa juta. Kalau memang sumbanganmu makbul di sisi Allah, pasti akan bersihin hati kamu, pasti akan mendidik jiwa kamu supaya berakhlak. Ucapanmu tambah baik, muamalahmu sama orang tambah baik, menghargai sama orang, bagus sama orang. Itu jadi tanda iman kita. Jangan banyak gaya-gaya, jangan banyak
bertingkah, jangan banyak bersinetron apalagi bersinema jadi Jackie Chan kan. Tapi ayo kita buktikan ya, Ramadan demi Ramadan yang sudah kita lewati, maulid demi maulid, salawat demi salawat, tahajud demi tahajud, puasa demi puasa, ayo kita aplikasikan cahaya itu dalam kita bermuamalah dengan orang lain. Berat karena butuh hati yang bersih, tapi mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di penghujung majelis ini mari kita minta sama Allah agar semua yang kita dengar ini dipermudah untuk kita mengamalkannya. Mari kita berdoa, angkat tangannya, nunduk kepalanya. Yakini kita semua tamunya Allah yang diundang untuk mendengarkan nasihat ngaji di malam hari ini. Allahumma ya awwal al-awwalin, ya akhir al-akhirin, ya dzal quwwatil matin, ya rahim al-masakin, ya arhamar rahimin, ya muwaffiq ahlal khair lil khair wa a'nahum alaih, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Duhai yang menolong orang-orang baik sehingga bisa berbuat baik dan jadi orang baik, tolonglah kami ya Allah untuk kami juga bisa berbuat baik sampai kami jadi orang baik dan mati dalam keadaan baik. Kami mendengar begitu istimewanya Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad, Nabi kami, juga para kekasihmu dalam melayani tamunya, dalam menghormati tetangganya. Sungguh semua itu jauh dari sifat kami. Kami tahu diri ya Allah, hati ini masih kotor, penuh dengan keangkuhan, penuh dengan keegoisan, bahkan penuh dengan kesombongan, kedengkian yang menahun tak sembuh-sembuh dari hati ini. Ya Rabb, malam ini kami adukan kepadamu, pandang dan tatap hati yang kotor ini dengan tatapan rahmat-Mu, bersihkan ya Allah. Kami ingin menjadi pribadi yang soleh dan solehah. Ampuni kesalahan dan dosa-dosa kami, diberikan kami akhlak yang baik, akhlak yang hasanah di sisa umur hidup kami. Perbaiki ucapan kami, perbaiki pandangan mata kami, perbaiki pendengaran telinga kami, perbaiki tangan, kaki, perut dan kemaluan kami. Tuntun agar menjadi pribadi yang soleh dan solehah di sisi-Mu. Ya Allah, sungguh kami belum memiliki akhlak yang baik itu. Kami masih serba perhitungan dengan kebaikan orang. Kami masih serba perhitungan dalam bermuamalah dengan orang. Saat orang baik mungkin kami baik, namun saat orang jahat kami lebih jahat dari itu. Ini menunjukkan hati yang masih kotor dan tertutup dengan tumpukan dosa. Malam ini ya Rabb, Majelis Al-Bisyarah ini jadikan sebab turunnya pandangan dan tatapan dari tatapan-Mu. Kau perbaiki yang nakal di antara kami, Kau bersihkan yang kotor di antara kami, Kau ampuni dosa-dosa kami, ampuni dosa ibu dan bapak kami, ahli kubur yang ada di kampung ini. Berikan bagiannya dari keberkahan majelis malam ini. Yang Kau siksa, angkat siksa azab kuburnya, jadikan raudhah min riyadil jannah. Ya Allah, zalim kami kepadamu. Ya Allah, banyak salah kami kepadamu. Ya Allah, belum baik akhlak kami. Alirkan keberkahan akhlak Nabi-Mu kepada kami semua. Beri kami bagian yang sempurna dari akhlak yang baik. Akhlak kepadamu ya Allah, tidak khianat. Akhlak kepada Nabi Muhammad dengan setianya. Akhlak dengan orang tua kami, akhlak dengan guru-guru kami, akhlak dengan tetangga, akhlak dengan tamu, akhlak dengan sahabat. Muliakan dan hiasi sisa umur ini dengan akhlak yang baik ya Rabbal Alamin. Beri kami kekuatan untuk istiqomah dalam kebaikan. Beri kami kesabaran dalam ketaatan kepada-Mu. Terima apa adanya dari kami. Jangan Kau haramkan kami dari pemberian-Mu gara-gara terhalang dengan dosa-dosa kami. Jangan halangi kami untuk meraih anugerah-Mu di malam ini gara-gara terhalang dengan dosa-dosa kami. Angkat penghalang ini ya Allah, angkat hijab ini ya Allah, angkat antara kami dengan-Mu
dari penghalang ini. Dekatkan kami dengan Nabi Muhammad, dekatkan kami dengan orang-orang yang soleh dan solehah, pertemukan kami dengan sahabat yang baik, yang soleh dan solehah. Berkahi sisa umur hidup kami, makin hari makin baik ya Allah, hati ini makin bersih ya Allah, sampai datang hari terbaik kami di dunia, hari saat kami harus pulang ngadep berhadapan denganmu, saat harus kami mati ninggalkan dunia ini. Saat itu engkau sudah ridha kepada kami, engkau sudah ampuni dosa-dosa kami, hati sudah bersih, qalbun salim, siap berjumpa denganmu ya Rabbal Alamin. Jadikan hari terakhir kami adalah hari yang paling bahagia untuk kami di dunia ini, karena dapat ridhamu. Akhir hidup kami dengan tauhid kepadamu, matikan kami dalam keadaan mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa atubu ilaik, wa atubu ilaik. Al-Fatihah. Terima kasih. Mohon maaf, nyuwun sabora menabi kalancengan majelis kadinto. Moga bermanfaat untuk kita semuanya. Jumpa lagi insyaallah di pertemuan selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.